Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita lihat Yusuf Mansur memberikan penjelasan apapun, biasanya matanya itu kemana-mana gitu. Ini seperti kalau dalam bahasa pendekatan kejiwaan, ini orang sedang banyak masalah gitu. Atau ada gangguan di internal dirinya. Gangguan bahasa yang lebih sopan, gangguan secara kejiwaan. Setelah OJK mengeluarkan surat yang mencabut nyawa perusahaan Paytrend-nya, pernyataan resmi Yusuf Mansur katanya dia legowo. Kenapa dia legowo? Karena dia berpikir ini alasan nih, ada kesempatan nggak kembaliin duit orang-orang yang pernah masuk. Tapi pada saat yang sama orang mulai menggugat setelah nih selesai Paytrend, Yusuf Mansur kemana ini? Ternyata dia sedang berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan, bahwa dia sukses itu dengan paket usaha warungnya. Jadi warung itu sekarang itu warung steak and shake-nya dia senang-senang gitu. Karena uang yang tadi panas itu sekarang dianggap mungkin karena dah dicuci adem gitu, dingin. Nah di samping itu Yusuf Mansur mulai menyusun kekuatan gitu. Akan membidik siapa-siapa yang pantas dia bidik. Nah beberapa waktu yang lalu dia mulai mengkoordinir gitu ya. Dia kira orang ini bisa dia kondisikan. Ada seorang perwira itu yang hadir dalam pertemuannya, dia mulai mau menggunakan emosi keagamaan gitu. Ini ada orang menyerang kita gitu kira-kira kan. Lalu dia sebutlah nama seseorang. Inilah yang membuat saya tuh jadi rusak. Kalau dulu nggak ada orang-orang protes-protes gitu, sekarang protes. Ini sang perwira atau bapak perwira ini mencoba berkomunikasi gitu. Saya jelasin Pak, itu nggak benar, saya bilang. Itu dilihat fakta-fakta. Benar nggak dia itu telah melakukan penipuan? Gitu. Benar nggak dia telah membuat lari duit orang di jemaah masjid kota wisata gitu. Benar nggak gitu bahwa ada 7.426 calon jemaah umrah yang dia bikin dalam satu paket menjadi anggota Paytrend, penyumbang Paytrend, apalah namanya, member Paytrend, itu setiap orang membayar 10 juta. Benar nggak gitu? Itu yang mesti dijawab. Karena dalam data-data yang ada itu ada 7.426 orang. Jadi kalau dikali 10 juta, dia sudah mengantongi duit 74 miliar lebih. Benar nggak gitu? Jangan orang mengungkap permasalahan dia, orangnya yang dimusuhi. Tapi benar nggak gitu? Terus boleh nggak itu TKW Hong Kong tuh kita interview, kita lihat lagi gitu. Benar nggak bahwa tiap bulan uang gajinya sudah dipotong, dalam bahasa tabung tanah. Akhirnya menjadi Hotel City. Hotel City itu milik Yusuf Mansur. Yusuf Mansur bilang nggak ada, bukan milik aneh. Milik Daku itu, Darul Quran misalnya. Darul Quran siapa yang punya? Yang punya Jamaah Nur Khatib Mansur. Terus beda Yusuf Mansur dengan Jamaah Nur Khatib Mansur apa? Ya beda nama. Orangnya sama nggak? Ya sama. Dia akan ngeles, bukan punya sendiri. Itu punya Wirdah Mansur gitu. Nah, itu kan sama saja gitu. Ya kan? Jadi kalau fakta-fakta ini sama, terus yang mau dimarahin kenapa? Apanya mau dimarahin? Karena Yusuf Mansur melihat begitu borok-boroknya dibuka, orang-orang mulai menutup pintu kepada Yusuf Mansur. Maka sekarang
Ya dia merasa dengan membangun warung steak banyak-banyak ini dia akan aman. Ternyata dia belum aman. Orang-orang sekarang menilai, ini yang harus diselesaikan di warung steak and shake-nya ini. Jadi Sumansur nggak bisa misalnya petentang petenteng, ya bahasanya tuh legowo ini. Ditutup Patreon-nya aneh legowo gitu. Karena dia menganggap di sini aman gitu. Tapi itu belum aman. Aman dari mana? Nggak ada amannya. Orang-orang sekarang ini makin lama ya. Tadinya kan dia seperti cerita Pak Khalik itu, Nur Khalik. Dulu kita anggap dia guru. Gitu. Saya ketawa dengan kita anggap dia tuh ustadz. Guru yang digugu dan ditiru. Wallah. Ternyata dia itu, katanya, kecolongan kita katanya kan. Dia telah menjatuhkan kita ke dalam derajat kemiskinan. Terus nggak ada upaya apa-apa dari mana-mana. Terus Sumansur melihat begitu kasusnya dibuka, wah dia marah-marah nih. Dia mencoba mencari kambing hitam kepada seseorang. Gitu. Ini Pak, Pewira diajak begini ini, kan dia ngerti banget. Zaman udah berubah gitu. Nggak bisa. Kecuali orang melapor kepada tentara, itu tahun-tahun 70-an gitu. Itu zaman, jangankan di sana itu, orang bisa dituduh PKI. Walaupun misalnya belum tentu juga ya kan. Tapi ini dilihat dia ekstrim ini, anti pemerintah ya, bisa dituduh PKI. Itu tahun-tahun 70-an. Lah kalau era reformasi, informasi terbuka begini, nggak bisa. Apalagi Yusuf Mansur sebagai seorang individu. Kan nggak bisa bawa-bawa bahasa, ini atas nama Ustadz. Ya. Nggak ada cerita. Orang nggak ada cerita sekarang ini. Orang merasa hubungan itu lebih bersifat saling manfaat. Misalnya Ustadz. Orang menganggap Ustadz kalau berbagai permasalahan pribadinya bisa teratasi. Jadi dari situ kita lihat kenapa itu ada Ustadz gitu ya. Itu katanya untuk menyembuhkan sakit orang itu harus beli kambing gitu. Ya mula-mula orang mau aja beli kambing. Kambing satu harga 7 juta misalnya kan. Padahal kambing korban aja mungkin ya 3 jutaan gitu. Ini kambing biasa di luar bulan bulan Zulhijjah atau bulan kurban lagi tersebut. Kok mahal? Dia akan bilang penyakitmu akan dipindahkan ke kambing. 1-2 orang tertarik lah ya. Tapi ternyata nggak ada manfaatnya. Oh nggak benar ini. Nah, gitu kan. Terus ada yang bilang ini udah diselawatin. Dia jualan selawat gitu. Ya orang mulai ikut aja. Mana tahu ada manfaat gitu. Nggak nampak manfaat. Dia rugi secara materi. Di satu kritis yang mulai muncul gitu. Nah ini sering guna-gunain mau ajak misalnya apa polisi, apa tentara misalnya gitu kan. Untuk memusuhi seseorang karena ini orang yang membuat kacau hidup saya gitu. Itu tidak akan efektif. Nggak akan efektif. Bagaimana caranya? Loh, kalau kita lihat nih di akhir kekuasaan Orde Baru. Itu kan ada ya kasus yang dianggap sekarang ini pelanggaran HAM berat. Gitu. Itu menggunakan institusi, komandannya tentara, dia gunakan anak buahnya. Itu dia disalahkan. Lah sekarang dia bukan dari institusi gitu. Menggunakan misalnya nih ya, diajak orang ini untuk persekongkolan bersama gitu. Nggak akan mau dia dan nggak akan efektif gitu. Jadi dari cerita ini kita lihat Yusuf Mansur tuh ternyata dia bukan mau tobat, bukan. Dia sedang mencari kesempatan bagaimana membalaskan dendam. Karena itu dia berharap dari cerita ini nanti dia akan punya kesempatan lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya dari jemaah masjid dengan bahasa yang bernama sedekah. Nggak ada cerita. Orang tahu sekarang ini Yusuf Mansur itu ya kan
dia telah menjadi seorang yang sangat kaya raya dengan bahasa Ustadz, dengan simbol usaha bisnisnya itu yaitu di warung steak and shake. Tahu semua orang. Maka nanti orang akan mencari, oh di sini pusatnya gitu. Dia nggak usah lah pakai, oh ini gunakan orang, dia memfitnah orang, nggak akan. Orang pakai nalar dan logik bersama, benar nggak gitu. Kalau ditanya ke saya, ya saya jelasin dengan bahasa-bahasa logik begini. Kita tidak memprovokasi, tidak mengatakan iya, tapi disuruh mikir sendiri gitu. Dengan demikian akan tahu nanti siapa sesungguhnya yang merampok di tengah umat ini berbahasa dakwah gitu. Lalu petentang petenteng mengatakan dia seorang bisnismen yang sangat kaya dan mapan, padahal dia tidak mendapatkannya dari pure bisnis. Ini yang sedang diamati orang sekarang ini, yang kebetulan titik sorotnya adalah Yusuf Mansur dan korelasi dengan warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.